Rania menutup laptopnya dengan senyum puas. Angka-angka di layar monitor menari dengan indah, menunjukkan kuartal terbaik dalam sejarah perusahaan warisan ayah, Cahya Group. Di seberang meja rapat yang terbuat dari kayu jati solid, Dimas, suaminya, balas tersenyum. Ia mengacungkan jempolnya diam-diam, sebuah gestur kecil yang hanya mereka berdua pahami di tengah puluhan staf yang mulai merapikan berkas. Kerja bagus, tim. Mari kita pertahankan momentum ini, ucap Rania, suaranya tenang namun penuh wibawa. Ruangan itu perlahan kosong, menyisakan dirinya dan Dimas. Dimas bangkit, menghampirinya, dan memijat bahunya yang tegang. Kamu hebat, sayang. Ayah pasti bangga di atas sana. Rania memejamkan mata, menyandarkan kepalanya sejenak ke dada bidang suaminya. Kita hebat, Mas. Kita? Perusahaan ini tidak akan sampai di titik ini tanpamu. Itu adalah kejujuran. Dulu, Rania adalah putri tunggal yang dimanja, yang tahu ia akan mewarisi Cahya Group, tapi tak pernah benar-benar mengerti cara kerjanya. Lalu datanglah Dimas. Pria itu adalah manajer junior paling cemerlang yang direkrut ayahnya. Mereka jatuh cinta di antara tumpukan proposal dan audit akhir tahun. Ayahnya merestui dengan satu syarat, jaga Rania dan jaga perusahaan ini bersamanya. Ketika ayah wafat 5 tahun lalu, dunia Rania serasa runtuh. Tapi Dimas ada di sana, menggenggam tangannya erat. Kita jalankan ini bersama, janjinya malam itu. Dan mereka menepatinya. Rania dan Dimas adalah pasangan emas. Di kantor, mereka adalah duo dinamis yang saling melengkapi, Rania dengan visinya yang intuitif, Dimas dengan eksekusinya yang presisi dan tajam. Mereka membesarkan perusahaan peninggalan itu dari sekadar stabil menjadi salah satu pemain utama di industri. Mereka kompak, bersemangat, dan tak terhentikan. Tentu, ada harga yang harus dibayar. Pukul 5 sore, Rania melirik jam tangannya. Astaga, Mas. Kita terlambat menjemput Raffi. Dimas tertawa kecil, membereskan tas kerjanya. Tenang, ibu sudah di rumahmu dari tadi. Raffi pasti aman. Ibu yang dimaksud adalah ibu Dimas, mertuanya. Sejak Raffi, putra semata wayang mereka, masuk sekolah dasar, logistik keluarga menjadi rumit. Rania dan Dimas seringkali harus lembur atau melakukan perjalanan bisnis singkat. Neneknya adalah solusi. Siang hari, setelah pulang sekolah, Raffi akan dititipkan di rumah neneknya yang hanya berjarak beberapa blok, atau neneknya akan datang ke rumah mereka. Aku merasa bersalah, gumam Rania di dalam mobil, menatap lalu lintas Jakarta yang padat merayap. Raffi pasti lebih banyak menghabiskan waktu dengan ibumu daripada denganku. Dimas meraih tangan Rania dan menggenggamnya. Rania, kita melakukan ini untuk masa depan Raffi. Lagi pula, kamu lihat sendiri. Jam 7 malam, saat kita sampai di rumah, dunia kita hanya untuk dia. Tidak ada laptop, tidak ada telepon kantor. Hanya kita bertiga. Dan Dimas benar. Pintu depan terbuka, dan suara tawa Raffi yang renyah langsung menyambut mereka. Ayah, Bunda, lihat, nenek ajari aku buat origami. Bocah lelaki berusia 7 tahun itu berlari menghambur ke pelukan mereka. Semua lelah dan penat Rania serasa menguap seketika. Ia menciumi puncak kepala putranya yang wangi sampo bayi. Mertuanya tersenyum dari meja makan. Sudah, sana mandi dulu. Biar ibu siapkan makan malam. Tadi Raffi bilang ingin ayam goreng. Terima kasih, Bu, kata Rania tulus. Malam itu, seperti malam-malam lainnya, adalah surga kecil mereka. Setelah makan malam bersama, mereka bertiga berkumpul di kamar Raffi. Dimas dengan suara beratnya yang dibuat-buat, membacakan dongeng tentang naga dan ksatria, sementara Rania mengusap punggung Raffi hingga bocah itu terlelap. Kebahagiaan itu terasa begitu penuh, begitu nyata. Keluarga kecil yang sempurna, dibangun di atas fondasi cinta dan kerja keras. Seminggu kemudian, dalam rapat evaluasi bulanan, Dimas mempresentasikan sebuah proposal ambisius. Kita sudah menguasai pasar Jakarta, paparnya di depan RNI, menunjuk grafis yang tajam di layar proyektor. Potensi pertumbuhan terbesar berikutnya ada di luar pulau. Saya sudah melakukan riset pasar. Surabaya dan Makassar adalah tambang emas yang menunggu untuk digali.
Kita harus membuka kantor cabang. Rania menatap suaminya dengan bangga. Inilah Dimas yang ia kenal. Selalu selangkah lebih maju. Aku setuju, kata Rania mantap. Proyek ini besar. Aku ingin kamu yang memimpin langsung, Mas. Dimas tersenyum lebar. Tentu. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan siapkan tim, mungkin aku harus bolak-balik ke Surabaya dulu untuk beberapa minggu ke depan, memastikan semuanya siap. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, kata Rania, menggenggam tangan suaminya di bawah meja. Aku percaya padamu. Itulah awal dari segalanya. Awal dari kesuksesan yang lebih besar, pikir Rania saat itu. Namun, beberapa minggu kemudian, Rania mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Awalnya hanya hal-hal kecil. Telepon, selamat malam, yang biasanya berlangsung 20 menit kini hanya 5 menit. Di sini sibuk sekali, Ran. Banyak yang harus diurus. Nanti aku telepon lagi, ujar Dimas terburu-buru. Rania mencoba mengerti. Tentu saja sibuk, membuka cabang baru di luar kota pasti menguras energi. Lalu, saat akhir pekan Dimas pulang, ia tampak berbeda. Ia lebih banyak diam. Saat Rania mencoba memeluknya di tempat tidur, tubuhnya terasa kaku. Kamu lelah, ya, Mas? Bisik Rania. Dimas menghela napas panjang. Sangat, kamu tidak akan percaya betapa rumitnya birokrasi di sana. Maaf, aku butuh istirahat. Dia berbalik memunggungi Rania. Rania menatap punggung tegap suaminya dalam temaram lampu tidur. Perasaan dingin yang aneh mulai merayapi hatinya. Ia mencoba menepisnya. Tentu saja Dimas lelah. Ia hanya perlu memberinya ruang dan dukungan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Rania merasa tidur sendirian di ranjang mereka yang besar. Pagi harinya, Rania terbangun dan mendapati sisi ranjang di sebelahnya sudah kosong dan dingin. Ia melirik jam digital di nakas. Baru pukul 5:30. Rania beranjak dari tempat tidur, menyambar jubah tidurnya, dan mencari Dimas. Ia menemukannya di balkon, sudah rapi dengan kemeja polo dan celana bahan, sedang menelepon seseorang. Suaranya terdengar tegas dan efisien, nada, kantornya. Pastikan semua siap saat saya mendarat siang nanti. Saya tidak mau ada penundaan lagi. Mengerti? Dimas menutup telepon dan berbalik. Ia tampak kaget melihat Rania di sana. Pagi, sapanya, tapi matanya tidak fokus pada Rania. Matanya sibuk memeriksa notifikasi lain di ponselnya. Pagi, Mas, kukira kamu baru kembali ke Surabaya lusa? Tanya Rania, berusaha menyembunyikan nada kecewa dalam suaranya. Perasaan dingin dari punggung suaminya semalam masih tersisa. Ada masalah mendadak dengan vendor, jawab Dimas singkat, berjalan melewati Rania untuk mengambil tas kerjanya. Pesawatku jam 9. Aku harus segera ke bandara. Tapi, ini akhir pekan, Mas. Kamu janji mau ajak Raffi ke kebun binatang. Dimas menghela napas yang terdengar seperti embusan ketidaksabaran. Rania, ini proyek besar. Impian kita. Kamu ngerti, kan? Tolong jelaskan pada Raffi. Aku akan belikan dia mainan baru nanti. Dia bahkan tidak menatap mata Rania saat mengatakannya. Dia mengecup kening Rania sekilas, sebuah kecupan yang terasa seperti formalitas, dingin dan terburu-buru, lalu bergegas keluar kamar. Rania hanya bisa mematung di ambang pintu, mendengar suara pintu depan ditutup. Dan itulah yang menjadi pola. Bolak-balik, yang awalnya dibayangkan Rania sebagai 4 hari di Surabaya dan 3 hari di Jakarta, berubah menjadi kenyataan yang lain. Dimas bisa menghabiskan 2, kadang 3 minggu penuh di luar kota, lalu pulang hanya untuk 1 akhir pekan yang singkat. Itu pun diisi dengan alasan, masih ada telepon, atau perlu video call dengan tim. Panggilan telepon, selamat malam, yang dulu bisa berlangsung 20 menit penuh tawa dan cerita tentang Raffi, kini menyusut drastis. Halo, sayang, sapa Rania, berusaha ceria di suatu malam. Hai, Ran. Maaf, lagi sibuk banget, jawab Dimas cepat. Rania bisa mendengar suara denting gelas dan tawa orang lain di latar belakang. Nanti aku telepon lagi, ya. Tapi Dimas tidak pernah menelepon lagi malam itu. Rania mencoba sekuat tenaga untuk mengerti. Dia lelah,
bisiknya pada dirinya sendiri setiap kali rasa curiga atau kesepian itu muncul. Dia sedang membangun impian kami. Membuka cabang di kota baru itu menguras segalanya. Aku harus jadi istri yang suportif, bukan yang penuntut. Dia menelan kekecewaannya dan fokus pada dua hal, memegang kendali Cahya Group di Jakarta dan membesarkan Raffi. Bulan berganti bulan, lalu berganti tahun. Proyek cabang Surabaya sukses besar, melampaui target. Rania mengira, dengan kesuksesan itu, Dimas akan kembali menjadi miliknya, menjadi milik keluarga mereka. Dia salah. Sukses di Surabaya hanya membuka pintu untuk ambisi yang lebih besar. Kita harus ambil Makassar, Ran, kata Dimas dalam rapat dewan berikutnya, matanya bersinar dengan semangat yang Rania rindukan, semangat yang sayangnya kini hanya muncul saat membahas pekerjaan. Maka, siklus itu berulang. Kali ini, Dimas menghabiskan lebih banyak waktu di Makassar. Jaraknya semakin jauh, komunikasinya semakin jarang. Perubahan itu tak hanya dirasakan Rania. Bunda, tanya Raffi suatu sore, kini bocah itu sudah kelas 3 SD. Ayah masih sayang kita, kan? Pertanyaan itu, begitu polos dan begitu tepat sasaran, menusuk jantung Rania. Ia segera memeluk putranya. Tentu saja, sayang. Ayah sayang sekali sama kita. Ayah kan kerja keras di luar kota buat masa depan Raffi. Tapi ayah lupa ulang tahun Raffi kemarin. Rania terdiam. Dimas memang lupa. Dia baru menelepon 2 hari kemudian, beralasan sibuk luar biasa dan sinyal buruk, lalu berjanji akan mengirimkan hadiah konsol game terbaru. Hadiah itu datang, tapi Dimas tidak. Rania mulai menyadari sesuatu yang lebih menakutkan daripada sekadar kelelahan kerja. Dimas bukan hanya sibuk. Dia betah. Dia betah berada jauh dari rumah. Dia betah tidak mendengar celoteh Raffi. Dia betah tidak tidur di samping Rania. Ketika Dimas akhirnya pulang, dia terasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Dia lebih banyak diam, tersenyum tipis pada Raffi, dan menghabiskan waktu di ruang kerjanya dengan alasan menyelesaikan laporan. Keintiman di antara mereka sudah lama mati. Rania bahkan tidak ingat kapan terakhir kali mereka berpegangan tangan dengan tulus. Ia sudah berhenti mencoba memeluk suaminya di malam hari, penolakan halus, entah itu pura-pura mendengkur atau menggeser tubuh dengan gelisah, terlalu menyakitkan untuk ditanggung berulang kali. Mas, kamu ada masalah? Rania mencoba membuka percakapan di suatu malam yang langka saat Dimas ada di rumah. Dimas menatapnya dari balik laptopnya, alisnya terangkat. Masalah apa? Keuntungan perusahaan naik 200% sejak kita ekspansi. Itu kamu sebut masalah? Bukan itu, desah Rania. Aku merasa kamu jauh sekali. Dimas menutup laptopnya dengan keras. Ran, aku banting tulang di luar sana. Aku capek bolak-balik naik pesawat, tidur di hotel, meeting non-stop. Dan kamu di sini menuduhku, jauh? Tentu saja aku lelah. Aku cuma butuh istirahat, bukan interogasi. Jawaban itu membungkam Rania. Dia dituduh, menginterogasi. Dia, yang selama bertahun-tahun menahan rindu dan mengurus segalanya sendirian, kini disalahkan karena merasa kesepian. Sejak malam itu, Rania tidak pernah bertanya lagi. Dia membiarkan suaminya datang dan pergi seperti bayangan. Dia membiarkan jarak di antara mereka mengeras menjadi dinding yang dingin dan tak tertembus. Hingga suatu hari, sekitar 3 tahun setelah proyek cabang pertama dimulai, Dimas pulang dengan kabar baru. Aku harus ke Singapura minggu depan, katanya saat makan malam. Ada investor besar yang tertarik. Ini game changer, Ran. Kalau ini berhasil, kita bisa go international. Rania hanya mengaduk supnya tanpa minat. Berapa lama? Sekitar 5 hari. Meetingnya padat. Rania mengangguk. Oke. Hati-hati. Hanya itu. Tak ada lagi semangat, tak ada lagi rasa bangga. Yang tersisa hanyalah kehampaan. Seminggu kemudian, Rania mengantar Dimas ke bandara. Raffi menolak ikut, dia lebih memilih bermain dengan teman-temannya. Di terminal keberangkatan, suasana canggung menyelimuti mereka. Jaga Raffi, kata Dimas, memeluk Rania sekilas. Pelukan itu terasa hambar.
Kamu hati-hati, balas Rania, melepaskan diri lebih dulu. Dimas mengangguk, lalu berbalik, menarik kopernya. Dia berjalan cepat menuju pemeriksaan imigrasi dan tidak sekalipun menoleh ke belakang. Rania berdiri mematung di tengah keramaian, menatap punggung suaminya yang semakin menjauh. Dia tidak tahu, itu adalah kali terakhir ia melihat punggung itu. Atau setidaknya, itulah yang ia yakini saat itu. 5 hari terasa hampa. Rania menjalani hari-harinya di kantor dengan efisiensi yang dingin. Ia memimpin rapat, meninjau laporan, dan menyetujui anggaran dengan ketelitian yang sama seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang hilang. Gairahnya, semangatnya. Hari ini adalah hari kepulangan Dimas. Rania melirik ponselnya yang tergeletak di meja kayu solid di ruang kerjanya. Pukul 3 sore. Tidak ada pesan dari Dimas. Tidak ada kabar, aku sudah di bandara, atau pesawatku delay. Tapi Rania sudah terbiasa. Selama 3 tahun terakhir, Dimas telah melatihnya untuk tidak berharap. Ia mungkin sedang terburu-buru, pikir Rania getir. Atau mungkin, seperti biasa, ia lupa. Rania baru saja akan memanggil sekretarisnya untuk membahas agenda esok hari ketika pop-up notifikasi muncul di sudut layar komputernya. Sebuah portal berita besar. Breaking news, pesawat Galaxy A350 hilang kontak. Diduga jatuh di Laut Jawa. Jantung Rania serasa berhenti berdetak selama sepersekian detik. Singapura, Jakarta. Napasnya tercekat. Rasa dingin yang lebih pekat dari amarah atau kekecewaan manapun menjalari tulang punggungnya. Dia kan dari Singapura, bisiknya pada ruangan yang kosong. Tapi ia tidak tahu Dimas naik pesawat apa. Dalam kecanggungan mereka di bandara, ia lupa menanyakan detail penerbangan pulangnya. Tangannya gemetar hebat saat ia meraih ponselnya. Ia menekan nomor Dimas. Panggilan itu tidak masuk. Hanya ada nada tunggu singkat, lalu suara operator yang datar. Nomor yang Anda tuju berada di luar jangkauan. Jantung Rania mulai berdebar kencang, memukul-mukul rusuknya. Tidak, gumamnya, mencoba berpikir jernih. Banyak penerbangan dari Singapura. Tidak kan? Ia mencoba menelepon lagi. Masih sama. Di luar jangkauan. Rasa panik yang asam mulai naik ke tenggorokannya. Ia beralih menekan nomor sekretaris Dimas, Anissa. Halo, Bu. Suara Anissa di seberang terdengar bergetar. Anissa, potong Rania, suaranya lebih tajam dari yang ia maksudkan. Mas Dimas pulang hari ini, kan? Cepat cek, dia naik pesawat apa? Itu, Bu, saya baru saja mau menelepon Ibu. Suara Anissa pecah menjadi isak tangis. Saya tadi cek manifest tim yang ke Singapura di email. Mas Dimas, jadwal pulangnya. Galaxy Air, G734. Ponsel itu terlepas dari genggaman Rania. Benda itu jatuh ke karpet tebal di lantai ruangannya tanpa suara, tapi bagi Rania, rasanya seperti ada bom yang meledak di telinganya. Dunia di sekelilingnya menjadi senyap. Suara pendingin ruangan, deru lalu lintas di luar jendela, semuanya hilang. Yang tersisa hanyalah deru darahnya sendiri yang memekakkan telinga. Tidak. Pikiran rasionalnya mencoba melawan. Hilang kontak bukan berarti jatuh. Jatuh bukan berarti. Ponselnya di lantai tiba-tiba bergetar hebat, mengeluarkan suara dengungan keras di atas karpet. Dengan tangan yang kaku seperti kayu, Rania membungkuk dan mengambilnya. Nama, ibu mertua, berkedip di layar. Rania menekan tombol hijau, tapi ia tidak bisa mengeluarkan suara. Ran? Suara di seberang bukanlah sapaan. Itu adalah jeritan. Sebuah raungan histeris penuh keputusasaan yang merobek gendang telinganya. Ran? Pesawatnya Dimas jatuh. Ibu? Hanya itu kata yang berhasil keluar dari bibir Rania yang kaku. Pihak maskapai sudah telepon ibu. Raung mertuanya, suaranya pecah diselingi tangisan yang tak terkendali. Nama anakku ada di manifest itu. Mereka bilang kemungkinan. Ya Allah, Dimas, anakku sudah tidak ada. Rania, suamimu meninggal. Meninggal. Kata itu menghantam Rania seperti kereta barang. Meninggal. Rasa dingin di hatinya kini berubah menjadi kehampaan yang luar biasa.
Kekosongan absolut yang menyedot semua udara dari paru-parunya. Mereka bilang jasadnya, pesawatnya pecah di laut, tidak ada yang ditemukan. Dimas. Rania mengakhiri panggilan itu. Ia tidak sanggup mendengarnya lagi. Ia menatap kosong ke dinding di depannya. Pria yang ia cintai. Pria yang membangun impian bersamanya. Pria yang kemudian berbalik memunggunginya. Pria itu kini lenyap. Hilang. Ditelan lautan. Ia memikirkan Raffi. Bagaimana aku harus memberitahunya? Lalu, di tengah badai duka dan syok yang melumpuhkannya, satu pikiran lain yang tak kalah mengerikan menyusup masuk. Pikiran seorang CEO. Meeting investor. Genggamannya di ponsel mengerat hingga buku-buku jarinya memutih. Surat-surat? Bisiknya ngeri. Surat-surat penting perusahaan. Draft kontrak final dengan investor Singapura. Proposal ekspansi internasional. Salinan data keuangan rahasia. Semua dokumen paling vital milik Cahya Group yang dibawa Dimas dalam tas laptopnya untuk meeting itu. Semuanya ikut hilang di dasar laut. Rania terpuruk di kursinya. Kakinya tak lagi sanggup menopang. Hari itu, ia tidak hanya kehilangan suami. Ia mungkin baru saja kehilangan segalanya. Hatinya hancur. Bukan hanya retak. Hancur berkeping-keping. Rumah besar itu terasa lengang dan dingin, meski dipenuhi oleh pelayat berbalut pakaian hitam. Tahlilan hari ketujuh baru saja usai. Wangi bunga mawar dan melati bercampur dengan aroma dupa yang samar, menciptakan suasana duka yang pekat. Rania duduk di karpet, menatap kosong ke bingkai foto besar di depannya. Foto Dimas yang sedang tersenyum lebar, diambil saat liburan mereka ke Bali bertahun-tahun lalu, sebelum cabang luar kota itu ada. Sebelum dinding di antara mereka terbangun. Ia tidak menangis. Setidaknya, tidak di depan umum. Air matanya sudah kering, terkuras habis pada malam pertama ia harus memeluk Raffi dan menjelaskan mengapa ayah tidak akan pernah pulang lagi. Ayah sekarang jadi bintang di langit. Sayang, bisiknya malam itu, suaranya sendiri terdengar asing di telinganya. Raffi, yang awalnya bingung, akhirnya menangis meraung-raung dalam pelukannya. Dan saat itulah Rania membiarkan dirinya hancur sejenak, menangis bersama putranya dalam kegelapan kamar mereka. Tapi sekarang, ia harus tegar. Demi Raffi, yang tertidur kelelahan di pangkuannya. Demi karyawan Cahya Group, yang nasibnya kini ada di pundaknya seorang. Mertuanya, Ibu Ana, duduk di sampingnya. Matanya bengkak dan merah. Ia telah kehilangan putra satu-satunya, dan dukanya begitu nyata dan dalam. Setiap kali memandang Raffi, tangisnya pecah lagi. Dia mirip sekali dengan Dimas waktu kecil, isak Ibu Ana, mengelus rambut Raffi. Bagaimana nasib kita nanti, Ran? Bagaimana nasib cucuku? Kita akan baik-baik saja, Bu, kata Rania, mencoba terdengar meyakinkan, padahal ia sendiri ragu. Aku akan urus Raffi. Aku akan urus ibu juga. Kita keluarga. Ibu Ana menggenggam tangan Rania. Kamu memang menantu yang baik, Rania. Hati ibu hancur. Dimas itu kebanggaan ibu satu-satunya. Rania membalas genggaman itu. Dalam duka ini, ia merasa ada ikatan baru dengan mertuanya. Mereka berdua adalah wanita yang ditinggalkan oleh pria yang sama. Mereka harus saling menguatkan. Namun, duka pribadi harus menunggu. Krisis di perusahaan tidak bisa ditunda. Seminggu setelah upacara tahlilan, Rania kembali masuk ke kantor. Ruangan Dimas di seberang ruangannya kini kosong, pintunya tertutup rapat. Setiap kali melewatinya, Rania merasakan getaran aneh di dadanya. Campuran antara kehilangan, rindu akan sosok Dimas yang dulu, dan ketakutan akan masa depan. Ketakutan itu terkonfirmasi di ruang rapat dewan. Kita kehilangan segalanya, kata Pak Hardiman, salah satu anggota dewan tertua yang sudah mengabdi sejak zaman ayah Rania. Investor Singapura menarik diri. Mereka bilang, tanpa dokumen orisinal yang ditandatangani dan proposal final, mereka tidak bisa melanjutkan. Dan mereka tidak mau berurusan dengan ketidakpastian kepemimpinan setelah kejadian itu. Seorang manajer keuangan menambahkan dengan gugup, bukan cuma itu, Bu Rania. Draft ekspansi internasional itu, hanya Mas Dimas yang memegang salinan lengkapnya. Semua data riset pasar,
kontak vital di luar negeri, semuanya ada di laptop yang ikut hilang. Perusahaan itu goyang. Seperti kapal yang kehilangan nahkoda sekaligus kompasnya. Beberapa klien besar, mendengar kabar duka sekaligus hilangnya dokumen penting, mulai menahan kontrak. Desas-desus di pasar mulai berembus, mengatakan Cahya Group di ambang kehancuran. Rania memejamkan matanya sejenak. Ia merasakan gelombang kepanikan. Aku sendirian. Aku benar-benar sendirian sekarang. Ia membukanya lagi. Kali ini, tatapannya tajam dan dingin. Ia bukan lagi Rania yang sedang berduka. Ia adalah Rania, CEO Cahya Group, putri dari pendiri perusahaan ini. Kita tidak kehilangan segalanya, ucapnya, suaranya tenang namun mematikan keraguan di ruangan itu. Kita kehilangan satu proyek. Kita kehilangan satu investor. Tapi kita tidak kehilangan fondasi yang dibangun ayah saya. Ia berdiri. Mulai hari ini, kita lakukan restrukturisasi. Proyek ekspansi internasional dibekukan. Kita fokus kembali memperkuat pasar domestik. Surabaya dan Makassar akan saya pegang langsung dari sini. Pak Hardiman, tolong siapkan audit internal. Saya ingin tahu persis di mana posisi kita. Rapat itu berakhir dengan secercah harapan baru. Tapi Rania tahu, ini baru permulaan. Malam itu, ia pulang dalam keadaan luar biasa lelah. Ia menemukan Ibu Ana sedang menonton televisi di ruang tamunya, sementara Raffi sudah tidur di kamar. Lembur, Ran, sapa Ibu Ana. Iya, Bu. Banyak yang harus diurus, jawab Rania, mengendurkan ikatan rambutnya. Perusahaan baik-baik saja, kan? Tanya mertuanya, matanya menatap Rania lekat. Akan baik-baik saja, Bu. Aku akan urus. Ibu Ana mengangguk pelan. Ia lalu bangkit dan menghampiri Rania. Ibu tahu kamu lelah. Ibu cuma mau mengingatkan, Dimas itu kan kerja keras juga. Pasti ada bagian untuk Ibu dan Raffi yang sudah dia siapkan, kan? Rania sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Terlalu cepat. Tapi ia menepisnya. Tentu saja mertuanya khawatir. Semua aset Dimas dan aku itu gabungan, Bu. Aset perusahaan juga. Ibu tenang saja. Kebutuhan Ibu dan Raffi akan selalu jadi prioritasku, jawab Rania lembut. Mertuanya tersenyum, tapi senyum itu terasa aneh. Baguslah kalau begitu. Ibu percaya padamu. Ibu cuma takut, sekarang Dimas sudah tidak ada, nanti Ibu tidak dianggap lagi. Ibu bicara apa? Rania memeluk mertuanya. Ibu selamanya ibuku. Neneknya Raffi. Kita akan lalui ini bersama. Iya, sayang bersama, balas Ibu Ana, menepuk punggung Rania. Tapi malam itu, saat Rania mencoba tidur, kata-kata mertuanya terngiang. Pasti ada bagian untuk Ibu yang sudah dia siapkan. Ada nada penekanan dalam kata-kata itu. Nada menuntut yang samar, yang membuat Rania merasa sedikit tidak nyaman. Ia mengabaikannya, menganggap itu hanya bagian dari duka. Ia belum tahu bahwa itu adalah retakan kecil pertama yang memperlihatkan topeng di baliknya. 1 tahun berlalu. Waktu berjalan dengan cara yang aneh. Terasa begitu lambat di hari-hari pertama yang penuh duka, namun terasa begitu cepat ketika Rania menoleh ke belakang. Apartemen itu kini terasa lebih lengang. Foto besar Dimas di ruang tamu telah dipindahkan ke ruang kerja pribadi Rania. Itu bukan karena ia ingin melupakan, ia tidak akan pernah bisa. Tapi Raffi, putranya, mulai sering bertanya kapan ayah akan kembali dari langit, dan melihat foto itu setiap hari hanya membuat luka kecil itu terus menganga. 1 tahun itu adalah tahun perjuangan. Rania, dengan sisa-sisa semangatnya, mencurahkan segalanya untuk menyelamatkan Cahya Group. Ia membatalkan semua proyek ekspansi berisiko tinggi. Ia mengambil pinjaman bank dengan aset pribadinya sebagai jaminan. Ia bekerja 18 jam sehari, merangkap tugasnya sendiri dan tugas yang dulu dipegang Dimas. Perlahan, perusahaan itu bangkit dari keterpurukannya. Seperti tanaman yang selamat dari musim kering, Cahya Group mulai menunjukkan tunas-tunas hijau kembali. Klien-klien yang tadinya ragu, kini melihat ketangguhan Rania dan kembali percaya. Rania berhasil membuktikan bahwa perusahaan itu bisa bertahan, bahkan tanpanya Dimas. Hubungannya dengan Ibu Ana, mertuanya,
tetap terjalin. Setidaknya, itulah yang Rania coba yakini. Ia masih menganggap Ibu Ana sebagai orang tuanya, sebagai nenek dari Raffi. Ibu Ana sering datang berkunjung, atau Rania dan Raffi yang berkunjung ke rumah mertuanya di akhir pekan. Namun, Rania mulai merasakan perubahan dalam diri wanita tua itu. Duka yang dulu menyatukan mereka kini telah memudar, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang terasa tajam dan dingin. "Rania, kamu kerja keras sekali," kata Ibu Ana suatu sore saat mereka minum teh di teras rumah Rania. "Ini demi masa depan Raffi, Bu," jawab Rania, sedikit lelah setelah seminggu yang panjang. "Ya, Ibu tahu." Ibu Ana meletakkan cangkir tehnya. "Ibu cuma mau tanya, ini kan sudah setahun. Urusan surat-surat, harta gono gini, bagaimana pembagiannya?" "Maksud Ibu, bagiannya Dimas?" Rania sedikit terkejut. "Bagian apa, Bu? Semua kan memang punya kita bersama. Ibu tidak perlu khawatir, semua kebutuhan Ibu kan aku penuhi. Rumah Ibu, biaya hidup, semua aku yang tanggung." Ibu Ana tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Bukan begitu, Rania. Maksud Ibu, peninggalan Dimas. Dia kan kerja keras juga di perusahaan itu. Seharusnya ada bagian yang jelas untuk Ibu sebagai ibunya, dan untuk Raffi sebagai anaknya. Bukan cuma uang bulanan." Ada nada menuntut dalam suaranya yang membuat Rania tidak nyaman. "Bu," kata Rania hati-hati, "perusahaan ini baru saja stabil. Uang kas kita banyak terpakai untuk menutupi kerugian akibat kecelakaan itu. Aku belum bisa memikirkan pembagian apa-apa." Sejak saat itu, pertanyaan-pertanyaan itu menjadi semakin sering. "Bulan ini keuntungan perusahaan berapa, Ran? Proyek yang di Surabaya itu masih jalan? Pasti untungnya besar, ya? Mobilmu yang baru itu bagus, pasti mahal. Uang perusahaan, ya?" Ibu Ana, yang dulu dikenalnya sederhana dan penuh kasih, kini terlihat sangat terobsesi dengan uang. Setiap kunjungannya selalu diakhiri dengan pertanyaan seputar aset atau keuntungan. Rania mencoba bersabar, berpikir mungkin mertuanya hanya merasa tidak aman secara finansial setelah kehilangan putra satu-satunya. Hingga suatu hari, sebuah insiden menggores kesabarannya hingga nyaris putus. Rania sedang akan membayar tagihan kartu kredit tahunan dalam jumlah besar. Ia pergi ke ATM pribadi yang jarang digunakannya. Itu adalah rekening bersama, dibuat atas nama Rania, tapi dengan akses internet banking dan kartu ATM yang juga dipegang Dimas. Itu adalah rekening dana darurat mereka. Sejak kecelakaan itu, Rania tidak pernah menyentuhnya. Ia memasukkan kartu, mengetikkan PIN yang hanya ia dan Dimas tahu. Layar ATM menampilkan saldo Rp1.543. Rania membeku. Ia menatap angka itu, tidak percaya. Seingatnya, saldo terakhir di rekening itu lebih dari 2 miliar rupiah. Dengan tangan gemetar, ia menarik kartu itu dan berlari ke mobilnya. Ia membuka aplikasi M-Banking. Benar saja. Saldo habis. Ia memeriksa riwayat transaksi. Selama 6 bulan terakhir, terjadi penarikan tunai rutin dalam jumlah besar dari berbagai ATM di luar kota. Dan puncaknya, 2 minggu lalu, ada satu kali transfer besar yang mengosongkan sisa rekening ke sebuah rekening tak dikenal. Darah Rania serasa surut ke kaki. Siapa? Siapa yang tahu PIN ini? Ia segera memblokir rekening itu dan melapor ke bank. Proses investigasi berjalan alot. Pihak bank mengatakan penarikan dilakukan sah menggunakan kartu dan PIN yang benar. Mereka tidak bisa melacak lokasi ATM penarikan tunai tanpa laporan polisi yang kuat. Transfer terakhir dilacak ke rekening bank lain, namun nama pemiliknya fiktif dan uangnya sudah ditarik habis. Polisi pun menemui jalan buntu. Tidak ada bukti pembobolan. Rania terduduk lesu di kantor polisi. 2 miliar rupiah. Lenyap begitu saja. Ia menceritakan hal ini pada Ibu Ana, berharap mendapat simpati. "Ya ampun, Rania," seru Ibu Ana. "Kok bisa kamu ceroboh sekali? Pasti kamu tidak sengaja memberitahu PIN MU ke orang lain." Bukan simpati yang didapat Rania, melainkan omelan. "Hanya aku dan Dimas yang tahu PIN itu, Bu," kata Rania lirih. "Ya,
Dimas kan sudah tidak ada, potong mertuanya tajam. Berarti itu salah kamu. Uang sebanyak itu hilang. Itu kan bisa buat Raffi. Bisa buat ibu. Ah, kamu ini. Rania pulang dengan perasaan hampa. Kehilangan uang itu sakit. Tapi yang lebih sakit adalah menyadari bahwa ia tidak bisa lagi berbagi bebannya dengan mertuanya. Akhirnya, dengan berat hati, Rania mengikhlaskan uang itu. Ia menganggapnya sebagai bagian dari kesialan, bagian dari puing-puing kehidupan yang harus ia bersihkan sendirian. Ia belum sadar bahwa hilangnya uang itu bukanlah kesialan. Itu adalah sebuah petunjuk. Sore itu, mendung menggantung berat di langit Jakarta, mencerminkan suasana hati Rania yang seringkali masih muram. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma basah di udara. Ibu Ana, mertuanya, baru saja berkunjung. Kunjungan-kunjungan ini sudah menjadi rutinitas yang canggung. Tak ada lagi kehangatan tulus seperti dulu. Setiap obrolan terasa memiliki agenda tersembunyi. Rania membicarakan Raffi, sementara Ibu Ana selalu menemukan cara untuk membelokkan percakapan ke arah keuangan. Raffi mana, Ran? Tadi katanya mau main sama nenek, tanya Ibu Ana, matanya menelisik interior apartemen Rania yang baru saja direnovasi ringan. Masih ada les piano, Bu. Sebentar lagi pulang, jawab Rania, menyodorkan secangkir teh melati. Ibu Ana menyesap tehnya. Les piano mahal. Ya, pastinya. Rania menarik napas perlahan, mencoba menahan iritasi. Semua untuk pendidikan Raffi, Bu. Iya, nenek ngerti, kata Ibu Ana cepat. Baguslah perusahaanmu sudah maju lagi. Jadi, bisa cover semua kebutuhan Raffi, dan kebutuhan nenek juga, kan? Rania hanya tersenyum tipis. Seperti yang selalu aku bilang, Bu. Ibu tidak perlu khawatir. Obrolan berlanjut seputar hal-hal remeh, tapi Rania bisa merasakan ketidaksabaran mertuanya. Benar saja, sebelum pamit pulang, pertanyaan utamanya keluar. Jadi, kapan kamu ada rencana membagi aset bagiannya Dimas, Ran? Bu, Rania mulai lelah. Kita sudah bicarakan ini. Tidak ada bagian Dimas. Semua aset atas nama saya, dan perusahaan ini warisan ayah saya. Dimas bekerja untuk perusahaan. Semua kebutuhan ibu dan Raffi saya jamin. Tapi saya tidak akan membagi apa-apa. Wajah Ibu Ana mengeras sejenak. Ada kilatan marah di matanya yang cepat-cepat ia sembunyikan. Ibu kan cuma tanya, Ran. Takut hak cucu ibu tidak terpenuhi. Hak Raffi lebih dari terpenuhi, Bu, tegas Rania. Setelah obrolan tegang itu, Ibu Ana pamit pulang dengan terburu-buru, alasannya takut kehujanan lagi. Wajahnya cemberut, jelas tidak puas dengan jawaban Rania. Hati-hati di jalan, Bu, kata Rania, mengantarnya sampai ke pintu depan. Rania menutup pintu. Ia bersandar sejenak, memijat pelipisnya. Menghadapi dewan direksi yang skeptis rasanya lebih mudah daripada menghadapi mertuanya sendiri. Ia lelah. Ia kembali ke ruang tengah untuk merapikan cangkir teh. Saat itulah ia melihatnya. Tergeletak di atas sofa, di tempat Ibu Ana duduk tadi. Sebuah ponsel. Ponsel milik mertuanya. Astaga, ketinggalan, gumam Rania. Ia mengambil ponsel itu. Niatnya, ia akan menelepon ponsel itu dengan ponselnya sendiri, berharap sopir taksi yang ditumpangi Ibu Ana menyadarinya dan berbalik arah. Tapi ia baru ingat, Ibu Ana tadi diantar oleh sopir pribadinya yang baru. Rania menghela napas. Sudahlah. Sudah terlalu sore. Besok pagi saja aku antar ke rumah ibu. Ia meletakkan ponsel itu di meja konsol dekat pintu masuk, lalu beranjak ke dapur untuk menyiapkan makan malam Raffi. 1 jam kemudian, Raffi pulang, membawa keriuhan dan tawa ke dalam apartemen yang senyap. Rania sibuk menemani putranya makan, mendengarkan celotehnya tentang guru piano yang galak. Untuk sesaat, ia lupa akan ponsel yang tertinggal itu. Malam harinya, setelah Raffi tidur, Rania duduk di sofa ruang tengah, mencoba membaca laporan keuangan. Namun, matanya terus melirik ke arah ponsel mertuanya yang tergeletak di meja konsol. Tiba-tiba, layar ponsel itu menyala. Sebuah notifikasi pop-up muncul di layar yang terkunci. WhatsApp,
Satu pesan baru. Rania tidak berniat membacanya. Itu tidak sopan. Ia hanya melirik sekilas, berniat mengabaikannya. Tapi kemudian, matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya serasa membeku. Bukan isi pesannya yang membuatnya terkejut. Itu adalah foto profil pengirimnya. Foto profil itu kecil, berbentuk lingkaran. Tapi Rania bisa melihatnya dengan jelas. Sangat jelas. Sejelas ia melihat wajahnya sendiri di cermin setiap pagi. Itu adalah foto seorang pria yang sedang tersenyum tipis, mengenakan kemeja polo biru dongker, dengan latar belakang pantai. Itu adalah Dimas. Jantung Rania serasa berhenti berdetak. Tidak mungkin, bisiknya, suaranya bergetar. Tidak mungkin. Ia meraih ponsel itu dengan tangan gemetar. Ia menekan tombol daya untuk menyalakan layarnya lagi. Benar. Notifikasi itu masih di sana. Nama kontaknya hanya anakku. Tapi foto profilnya? Itu Dimas. Foto yang belum pernah Rania lihat sebelumnya. Foto yang terlihat baru. Rasa dingin yang menusuk menjalari tulang punggungnya. Ini pasti salah. Mungkin orang lain yang memakai foto Dimas? Mungkin akun lama yang dihack? Napasnya memburu. Ia mencoba menggeser layar untuk membukanya. Terkunci. Tentu saja terkunci. Tapi kemudian, Rania teringat sesuatu. Sesuatu yang pernah Ibu Ana katakan sambil tertawa beberapa bulan lalu saat Raffi meminjam ponselnya untuk bermain game. Pola nenek gampang, Raf. Cuma tanggal lahir kamu. Tangan Rania gemetar hebat saat ia menggambar pola di layar. Tanggal lahir Raffi. Ponsel itu terbuka. Jantung Rania berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Ia membuka aplikasi WhatsApp. Di sana, di urutan paling atas, ada percakapan dengan kontak, anakku. Dengan napas tercekat, Rania menyentuh percakapan itu. Pesan terakhir yang baru saja masuk berbunyi. Bu, transferan bulan ini sudah masuk, ya. Jangan boros-boros. Bilang ke Rania apa saja yang ibu butuhkan. Rania tidak bisa bernapas. Jarinya gemetar saat ia menggulir ke atas. Rania tidak bisa bernapas. Jarinya gemetar saat ia menggulir ke atas. Ruangan itu terasa berputar. Suara detak jam di dinding terdengar seperti palu yang menghantam gendang telinganya. Pesan-pesan sebelumnya adalah neraka. Anakku, Bu, Rania sudah mulai curiga soal uang gono gini belum? Ibu harus lebih desak dia. Bilang itu hak ibu sebagai warisan. Ibu Ana, sudah, Dimas. Sudah ibu coba, tapi dia keras kepala sekali. Dia bilang semua aset atas nama dia. Ibu harus bagaimana lagi? Anakku, tenang saja, Bu. Yang penting bagian kita sudah aman. Rekening di ATM bersama itu sudah aku kuras sebelum kecelakaan. Dia tahu? Ibu Ana, dia tahu. Dia baru cerita kemarin. Dia lapor bank, tapi ibu bilang itu salah dia, ceroboh. Dia percaya, dia kan bodoh. Rania merasakan gelombang mual yang hebat. Uang 2 miliar di rekening dana darurat itu. Bukan dicuri orang asing. Itu dicuri oleh suaminya sendiri. Dia terus menggulir. Tangannya kini tidak lagi gemetar. Tangannya menjadi dingin, sedingin es. Anakku, bagus. Terus awasi dia, Bu. Pastikan dia tidak curiga apa-apa. Biarkan dia sibuk selamatkan perusahaan. Sebentar lagi, aku akan tarik semua aset tersembunyi yang sudah aku alihkan pakai dokumen-dokumen hilang itu. Setelah Rania bangkrut, kita tidak perlu pura-pura lagi. Dokumen yang hilang di dasar laut. Dokumen yang membuat Rania menangis putus asa, yang membuatnya bekerja siang malam, yang membuatnya menjaminkan aset pribadinya. Dokumen itu tidak hilang. Dokumen itu dicuri. Ya Allah, bisik Rania, suaranya serak. Ini bukan mimpi buruk. Ini lebih buruk dari mimpi buruk manapun. Dia menggulir lagi, melewati percakapan berbulan-bulan yang penuh dengan strategi licik. Bagaimana Ibu Ana harus bersikap, sedih, bagaimana cara menanyakan keuntungan perusahaan tanpa terlihat matre, bagaimana cara memantau Rania. Semua duka Ibu Ana, semua tangisan histerisnya di telepon hari itu. Palsu. Rang, suamimu meninggal. Teriakan itu terngiang lagi di telinga Rania. Tapi sekarang,
Itu tidak terdengar seperti jeritan duka. Itu terdengar seperti akting. Akting yang sangat meyakinkan. Dimas tidak pernah naik pesawat itu. Dia telah memanipulasi kematiannya sendiri. Dia dan ibunya telah bersekongkol untuk membunuhnya secara perlahan, membunuh hatinya, membunuh semangatnya, dan sekarang membunuh masa depannya. Dan kemudian, Rania melihatnya. Sesuatu yang menghancurkan sisa-sisa hatinya yang paling kecil sekalipun. Ibu Ana, kapan kamu bawa istrimu yang baru itu ke sini, Dim? Ibu juga ingin lihat cucu baru ibu. Anakku, sabar, Bu. Belum aman. Rania masih terlalu kuat. Nanti, kalau pestanya sudah siap, ibu pasti kami undang. Bilang saja sama Rania mau ke pengajian luar kota. Anakku, mengirim foto. Jari Rania yang dingin menyentuh gambar itu. Foto itu membesar, memenuhi layar. Dimas tersenyum lebar, lebih bahagia dari yang pernah Rania lihat dalam 5 tahun terakhir. Dia merangkul seorang wanita. Wanita yang lebih muda, dengan senyum penuh kemenangan. Di antara mereka, berdiri seorang anak laki-laki kecil, mungkin berusia 2 atau 3 tahun. Rania mengenali wanita itu. Ingatannya melayang kembali ke beberapa tahun lalu. Seorang manajer baru di kantor cabang Surabaya. Cantik, ambisius, dan selalu mencari perhatian Dimas. Rania dulu mengabaikannya, menganggapnya hanya profesional. Pelakor. Sikap dingin Dimas. Sikapnya yang betah berlama-lama di luar kota. Sikapnya yang jarang pulang. Sikapnya yang menolak disentuh. Semua kepingan puzzle yang menyakitkan itu kini menyatu dengan sempurna. Itu bukan karena lelah bekerja. Itu karena perselingkuhan. Perselingkuhan yang sudah berlangsung bertahun-tahun, yang kini telah menghasilkan seorang anak dan sebuah pernikahan baru. Pernikahan di atas kuburan palsunya sendiri. Rania merasa ingin muntah. Ia merasa ingin melempar ponsel itu ke dinding. Ia merasa ingin menjerit sekeras-kerasnya. Tapi ia tidak melakukan semua itu. Rasa sakit yang luar biasa panas itu perlahan surut, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan sangat fokus. Kemarahan. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, tapi kemarahan yang membeku. Kemarahan seorang wanita yang telah dikhianati oleh semua orang yang ia percayai. Dikhianati oleh suaminya. Dikhianati oleh ibu mertua yang ia rawat dan hormati seperti ibunya sendiri. Mereka telah mengambil segalanya darinya. Mereka mengambil cintanya, kepercayaannya, uangnya, dan 1 tahun hidupnya yang berharga dalam duka palsu. Mereka menganggapnya bodoh. Dia percaya, dia kan bodoh. Kalimat Ibu Ana itu terngiang di benaknya. Baik, bisik Rania pada ruangan yang senyap. Kita lihat siapa yang bodoh. Dengan ketenangan yang menakutkan, Rania melakukan 3 hal. Pertama, ia mengambil tangkapan layar dari semua percakapan penting itu. Ia mengirimkan foto-foto itu ke alamat email pribadinya yang aman, yang tidak seorang pun tahu. Kedua, ia kembali ke pesan terakhir dari Dimas. Bu, transferan bulan ini sudah masuk, ya? Ia menekan pesan itu lama-lama, lalu memilih opsi, hapus untuk saya. Pesan itu hilang dari notifikasi, seolah tidak pernah terbaca. Ketiga, ia membersihkan jejaknya di aplikasi WhatsApp, menutup semua aplikasi, lalu mengunci kembali ponsel itu dengan pola tanggal lahir Raffi. Ia meletakkan ponsel itu kembali ke meja konsol, persis di tempat ia menemukannya. Ia beranjak ke kamar mandi, membasuh wajahnya yang pucat dengan air dingin. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Mata itu bengkak, tapi bukan karena tangisan duka. Mata itu menyala dengan api yang baru. Rania yang berduka telah mati malam itu. Yang lahir adalah Rania yang lain. Rania yang akan mengambil kembali semua yang menjadi miliknya. Ia kembali ke ruang tengah, mengambil ponselnya sendiri, dan menelepon nomor mertuanya. Terdengar nada sambung. Ibu Ana mengangkatnya dengan panik. Halo, Bu. Ini Rania. Astaga, Ibu. Ponsel ibu tertinggal di sofa apartemenku. Seru Rania, suaranya dibuat terdengar cemas dan polos. Ibu pasti bingung, ya, nyariin. Terdengar helaan napas lega yang kentara dari seberang. Ya ampun,
Rania, ibu kira jatuh di taksi. Aduh, bikin kaget saja. Terima kasih, ya, sayang. Untung kamu yang nemu. Iya, Bu. Besok pagi aku antar, ya. Sekalian mau ke kantor, kata Rania, suaranya manis seperti madu. Oh, iya, iya. Makasih banyak, ya, Ran. Kamu memang menantu ibu yang paling baik. Sama-sama, Bu, kata Rania, dan seulas senyum dingin tersungging di bibirnya. Selamat menikmati sisa malam ibu. Rania menutup telepon. Permainan baru saja dimulai. Akhir pekan itu tiba dengan sinar matahari Surabaya yang cerah dan menyengat, kontras dengan misi Rania yang gelap dan dingin. 2 hari sebelumnya, Ibu Ana berpamitan padanya di Jakarta. Ran, Ibu izin, ya, mau ikut pengajian akbar 3 hari di luar kota. Teman-teman ibu yang adakan, katanya, berusaha terdengar khusyuk. Oh, ya, Bu, di mana? Tanya Rania, memainkan perannya dengan sempurna, seolah-olah dia adalah menantu yang penuh perhatian. Di Cirebon. Iya, di Cirebon. Doakan lancar, ya, jawab Ibu Ana, matanya sedikit menghindari tatapan Rania. Tentu, Bu. Hati-hati di jalan. Semoga pengajiannya membawa berkah, ya, kata Rania, menahan rasa mual di tenggorokannya. Berkah. Sungguh kata yang ironis. Kini, Rania berdiri di seberang jalan dari sebuah rumah di kawasan elit Surabaya. Rumah itu bukan sekadar rumah, itu adalah sebuah istana mini. Marmer putih gading, pilar-pilar tinggi, dan taman yang terawat sempurna. Dari tempatnya bersembunyi di dalam mobil sewaan yang diparkir agak jauh, Rania bisa melihat balon-balon berwarna biru dan emas menghiasi gerbang. Tema pestanya, Pangeran Kecil. Penyelidik swasta yang ia sewa telah memberinya denah lengkap dan jadwal acara. Pesta dimulai pukul 3 sore. Rania menunggu. Ia melihat mobil-mobil mewah mulai berdatangan. Para tamu, sosialitas Surabaya, turun dengan gaun-gaun mahal, membawa kado-kado besar. Dan kemudian, sebuah taksi online berhenti. Ibu Ana turun dari taksi itu. Ia tidak lagi memakai gamis pengajiannya. Ia mengenakan kebaya brokat berwarna rose gold yang mewah, rambutnya disanggul rapi. Ia membawa sebuah kado yang sangat besar, dibungkus kertas bergambar superhero. Gerbang terbuka. Di sanalah mereka. Dimas, suaminya. Hidup, sehat, dan terlihat lebih bugar dari sebelumnya. Ia mengenakan kemeja linen putih yang serasi dengan seorang wanita di sampingnya, Fania, si pelakor. Wanita itu cantik, mengenakan gaun musim panas berwarna kuning, perutnya terlihat sedikit buncit. Hamil lagi? Mereka menyambut Ibu Ana dengan pelukan hangat. Ibu Ana tertawa, mencium pipi Dimas, lalu memeluk Fania dan mengelus perutnya. Mereka tampak seperti keluarga yang sempurna. Keluarga yang bahagia di atas tumpukan kebohongan dan uang curian Rania. Rania memotret pemandangan itu dengan ponselnya. Bukti terakhir. Ia menunggu. Ia membiarkan mereka menikmati pesta itu. Ia membiarkan para tamu berkumpul, membiarkan musik mengalun kencang, membiarkan tawa anak-anak terdengar. Ia menunggu saat paling meriah. Pukul 4:30, dari jauh terdengar lagu, "Selamat Ulang Tahun," dinyalikan. Ini saatnya. Rania merapikan blazer hitamnya. Di bawahnya, ia mengenakan blus sutra merah darah. Ia melangkah keluar dari mobil, mengenakan kacamata hitamnya. Di tangannya hanya ada satu tas tangan ramping. Ia berjalan santai melintasi jalan, seolah-olah ia adalah salah satu tamu undangan. Gerbang itu terbuka lebar. Seorang penjaga keamanan yang disewa untuk acara itu mengangguk padanya, mengira ia tamu. Rania masuk ke taman. Semua mata tertuju pada Dimas, Fania, dan anak laki-laki mereka yang berdiri di depan kue ulang tahun 3 tingkat. Mereka baru saja akan meniup lilin. Tunggu. Suara Rania tidak berteriak. Tapi suaranya yang tenang, dingin, dan penuh wibawa itu membelah keriuhan pesta seperti pisau. Musik berhenti. Tawa membeku. Semua kepala menoleh padanya. Dimas, yang memegang pisau kue, membeku. Pisau itu jatuh berdentang ke lantai marmer. Wajahnya, yang tadi berseri-seri, kini pucat pasi seperti mayat. Fania menyipitkan mata, bingung. "Maaf,
Anda siapa? Ibu Ana, yang berdiri di belakang Dimas, menjatuhkan piring kuenya. Wajahnya menunjukkan kengerian murni. Rane? Rania melepas kacamata hitamnya perlahan. Ia berjalan lurus ke tengah-tengah mereka. Para tamu terdiam, merasakan ketegangan yang luar biasa. Rania. Dimas akhirnya menemukan suaranya, nadanya panik bercampur marah. Apa yang kamu lakukan di sini? Berani-beraninya kamu? Aku? Rania tertawa kecil. Tawa yang tidak mengandung humor sedikit pun. Seharusnya aku yang bertanya, Dimas. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu seharusnya sudah meninggal 1,5 tahun yang lalu? Hanyut di dasar Laut Jawa? Suara, gas, kolektif terdengar dari para tamu. Pesta yang indah, lanjut Rania, matanya menatap berkeliling. Rumah yang megah. Anak yang lucu. Istri baru? Matanya mengunci Fania. Atau apa dia bukan baru? Sudah berapa lama, Fania? Sejak di Surabaya, kan? Wajah Fania berubah dari bingung menjadi marah. Apa maksudmu? Seru Dimas, mencoba mengendalikan situasi. Kamu gila. Pergi dari sini. Gila? Rania mengambil sesuatu dari tasnya. Bukan senjata. Sebuah ponsel. Ia menyambungkannya ke speaker Bluetooth portable besar yang digunakan untuk musik pesta. Kalian semua menganggapku bodoh, kan? Ia menekan play. Dan rekaman percakapan WhatsApp itu terdengar. Suara text-to-speech membacakan pesan-pesan mengerikan itu. Suara mesin, Ibu Ana, dia tahu. Dia baru cerita kemarin. Dia lapor ban, tapi ibu bilang itu salah dia, ceroboh. Dia percaya, dia kan bodoh. Wajah Ibu Ana seketika pucat. Ia gemetar hebat. Suara mesin, anakku, bagus. Terus awasi dia, Bu. Sebentar lagi, aku akan tarik semua aset tersembunyi. Setelah Rania bangkrut, kita tidak perlu pura-pura lagi. Para tamu mulai berbisik, ponsel mereka terangkat, merekam drama itu. Kamu? Fania akhirnya mengerti. Wajahnya memerah karena amarah. Dasar wanita gila. Kamu iri. Kamu tidak bisa terima Dimas lebih memilih aku. Kamu datang untuk merusak. Dengan teriakan marah, Fania menerjang maju, tangannya terangkat dengan kuku-kuku yang siap mencakar wajah Rania. Berani-beraninya kamu. Tapi Rania sudah menduganya. Ia sudah muak ditindas. Sebelum tangan Fania sempat menyentuhnya, Rania bergerak lebih dulu. Dengan gerakan cepat yang mengejutkan, ia menampar wajah Fania. Plak! Suara itu bergema di taman yang senyap. Fania terhuyung mundur, kaget. Kamu? Sebelum Fania bisa memulihkan diri, Rania, yang didorong oleh amarah bertahun-tahun, menendang tulang kering wanita itu dengan hak sepatunya yang runcing. Fania menjerit kesakitan dan jatuh terduduk di rumput, memegangi kakinya. Pesta anaknya hancur berantakan. Anak laki-laki itu, sang pangeran kecil, melihat ibunya jatuh dan mulai menangis meraung-raung. Raffi juga menangis. Bentak Rania, suaranya kini bergetar karena emosi yang tertahan. Putraku. Dia menangis setiap malam selama setahun. Mencari ayah yang dia kira sudah mati. Ayah yang ternyata sedang sibuk membuat anak haram dengan pelakor. Cukup, Rania, teriak Dimas, wajahnya merah padam antara malu dan marah. Belum, kata Rania dingin. Ia mengambil map dari tasnya dan melemparkannya ke wajah Dimas. Kertas-kertas berhamburan. Itu, katanya, adalah surat cerai. Gugatan yang sudah aku daftarkan. Dan yang ini, ia melempar map kedua, adalah surat penyitaan aset. Rumah ini, mobil-mobilmu, perusahaan cangkangmu, semua dibangun dengan uangku. Dan aku mengambilnya kembali. Termasuk? Ia menatap Ibu Ana yang gemetar ketakutan, rumah yang ibu tinggali di Jakarta. Itu juga atas nama perusahaan ayahku. Dimas menatap kertas-kertas itu dengan ngeri. Kamu tidak bisa? Oh, aku bisa. Dan aku sudah melakukannya, kata Rania. Semua rekeningmu sudah dibekukan. Pesta ulang tahun itu hancur total. Tamu-tamu bubar. Anak itu menangis.
Fania meraung-raung di lantai. Ibu Ana pingsan di kursinya. Dan Dimas berdiri mematung di tengah kehancurannya. Dari hidup seperti raja, ia jatuh dalam 1 detik. Selamat menikmati buah kebohongan kalian, bisik Rania. Tepat saat itu, 2 orang petugas polisi berseragam, didampingi Fajar, pengacara Rania, melangkah masuk ke taman. Mereka telah menunggu di luar, menunggu sinyal dari Rania. Tuan Dimas, sapa salah satu petugas. Anda ditahan atas tuduhan penggelapan dana, pemalsuan dokumen, dan pemalsuan data kematian untuk penipuan asuransi. Mata Dimas membelalak ngeri. Ini adalah akhir. Rania, jangan lakukan ini. Ia memohon, untuk pertama kalinya. Rania hanya menatapnya dingin. Nikmati penjara. Ia berbalik, memasang kembali kacamata hitamnya, dan berjalan keluar dari taman yang hancur itu tanpa menoleh ke belakang. Borgol logam itu berbunyi, klik, yang memuakkan di pergelangan tangan Dimas. Suara itu seakan menjadi palu hakim yang mengakhiri segalanya. Pria yang tadinya adalah raja di istananya sendiri, kini berdiri lunglai, bahunya merosot. Rania, tolong jangan lakukan ini, Dimas memohon, suaranya serak. Ia mencoba melangkah maju, tetapi tarikan petugas polisi menahannya. Pikirkan Raffi. Pikirkan kenangan kita. Rania menatapnya tanpa ekspresi. Kacamata hitam itu menyembunyikan matanya, tetapi rahangnya yang terkatup rapat menunjukkan keteguhan hatinya. Aku justru melakukan ini karena aku memikirkan Raffi, balas Rania, suaranya sedingin es. Aku tidak akan membiarkan dia tumbuh besar dengan contoh seorang ayah penipu, pengecut, dan pencuri. Dan kenangan? Rania tertawa sinis. Kenangan mana yang kamu maksud, Dimas? Kenangan saat kamu diam-diam menguras rekeningku? Kenangan saat kamu memalsukan kematianmu? Atau kenangan saat ibumu berkata, dia kan bodoh? Setiap kata adalah tamparan. Ibu Ana, yang baru saja siuman dari pingsannya, terperenyak mendengar kata-kata itu diucapkan kembali. Wajahnya pucat pasi. Dimas tidak bisa menjawab. Bawa dia, kata Fajar, pengacara Rania, kepada petugas. Petugas polisi menarik Dimas, yang tidak lagi melawan. Ia berjalan seperti zombie, melewati sisa-sisa kue ulang tahun putranya yang hancur, melewati para tamu yang kini sudah bubar dan hanya menyisakan pelayan yang kebingungan. Saat melewati Rania, matanya menatap Rania dengan putus asa. Kamu akan menyesal, desisnya. Rania maju selangkah, mendekatkan wajahnya. Aku sudah menyesal, bisiknya tajam. Aku menyesal pernah menikah denganmu. Dimas tersentak seolah Rania benar-benar menamparnya. Ia kemudian ditarik paksa keluar dari gerbang. Kini, taman itu sepi. Hanya menyisakan 3 wanita. Rania, sang pemenang. Fania, sang pelakor. Dan Ibu Ana, sang konspirator. Kamu? Fania, yang masih terduduk di rumput sambil memegangi kakinya yang sakit, kini menatap Rania dengan kebencian murni. Perutnya yang buncit terguncang karena isak tangisnya. Kamu iblis. Kamu menghancurkan hidup kami. Kamu menghancurkan pesta anakku. Hanya anakmu yang boleh punya pesta, balas Rania, suaranya datar. Anakku, Raffi, tidak punya ayah selama 1,5 tahun karena kalian. Dia tidak punya pesta. Dia hanya punya duka. Jadi, jangan bicara padaku tentang anak-anak. Rania berbalik ke Ibu Ana, yang gemetar di kursinya. Dan Ibu? Rania? Nak? Ibu Ana mencoba memohon, menggunakan panggilan sayangnya yang dulu. Kasihani Ibu. Ibu sudah tua? Ibu salah, Ibu tahu Ibu salah, tapi jangan ambil rumah Ibu. Ibu mau tinggal di mana? Tinggal di mana? Rania mengulang pertanyaan itu. Dulu Ibu tidak bertanya, Rania akan tinggal di mana, saat Ibu bersekongkol dengan putramu untuk membuat perusahaanku bangkrut, kan? Dulu Ibu tidak peduli. Rumah itu, lanjut Rania, menunjuk ke arah gerbang, diberikan oleh perusahaan ayahku sebagai tunjangan. Dan karena putramu terbukti melakukan penggelapan, semua tunjangan itu dicabut. Termasuk rumah Ibu. Surat penyitaannya akan datang besok pagi. Fania menjerit histeris. Rumah ini,
Kamu tidak bisa ambil rumah ini. Ini rumahku. Rumahmu? Fajar, sang pengacara, yang angkat bicara. Maaf, Nyonya. Rumah ini dibeli atas nama perusahaan cangkang yang didanai oleh uang hasil penggelapan dari Cahya Group. Rumah ini, secara hukum, tidak pernah menjadi milik Anda. Rumah ini milik klien saya, Ibu Rania. Fania terdiam. Wajahnya menunjukkan kengerian saat realitas menghantamnya. Uang di bank sudah dibekukan. Suaminya ditahan. Rumahnya disita. Ia tidak punya apa-apa. Dari hidup seperti ratu, ia jatuh menjadi miskin dalam 1 detik. Ibu Ana menangis meraung-raung, tangisan yang kini terdengar nyata, bukan lagi tangisan palsu di telepon. Ia menangisi nasibnya. Ia menangisi kebodohannya. Rania menatap kedua wanita yang menangis di tengah-tengah kehancuran pesta itu. Ia menatap balon-balon, pangeran kecil, yang kini mulai kempis. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kepuasan. Tidak ada kemarahan. Hanya kosong. Dan kelegaan. Beban berat yang ia pikul selama bertahun-tahun akhirnya terangkat. Urusan kita selesai, kata Rania singkat. Ia berbalik, merapikan kembali blazernya yang sedikit kusut. Ia berjalan melintasi taman itu, melewati kue yang hancur, melewati gelas-gelas yang pecah. Ia tidak menoleh ke belakang. Fajar membukakan pintu mobil sewaan untuknya. Rania masuk. Mobil itu melaju pelan, meninggalkan rumah mewah itu, meninggalkan jerit tangis, meninggalkan kehidupan lamanya. Di dalam mobil yang ber-AC, Rania akhirnya melepas kacamata hitamnya. Ia menatap bayangannya di jendela. Wanita yang kelelahan, tapi tidak lagi hancur. Anda baik-baik saja, Bu? Tanya Fajar lembut dari kursi depan. Rania diam sejenak. Ia lalu menghela napas panjang, napas pertama yang terasa benar-benar bebas dalam 3 tahun. Ia tersenyum. Bukan senyum dingin penuh perhitungan, tapi senyum kecil yang tulus. Saya baik-baik saja, Fajar, katanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya sangat baik-baik saja. Ia mengambil ponselnya dan menelepon satu-satunya orang yang penting. Halo, Raffi sayang? Ini Bunda. Kamu sudah makan? Dengar, Bunda akan segera pulang. Besok akhir pekan, mau ke kebun binatang? 6 bulan kemudian. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga lembut, senja yang damai. Dari jendela ruang kerjanya di lantai 25, Rania menatap kota yang mulai menyalakan lampunya. Di mejanya, tertata rapi tumpukan dokumen yang sudah ditandatangani dan sebuah foto baru dalam bingkai perak. Foto dirinya dan Raffi, tertawa lepas di pantai, diambil saat liburan singkat mereka bulan lalu. Cahya Group tidak pernah sekuat ini. Setelah skandal itu terkuak, Rania melakukan pembersihan total. Ia memimpin dengan transparansi dan ketegasan yang diwarisinya dari sang ayah. Kepercayaan investor pulih, bahkan berlipat ganda. Karyawan menghormatinya bukan lagi sebagai istri atau anak pemilik, tapi sebagai pemimpin sejati yang telah teruji badai. Pintu ruangannya diketuk pelan. Raffi, yang kini berusia 9 tahun, melongokkan kepalanya. Bunda, sudah selesai? Kata Pak Fajar, kita mau makan es krim. Rania tersenyum, senyum yang kini mencapai matanya. Sudah, sayang. Beres. Ayo kita pulang. Ia mengemasi tasnya, menggandeng tangan putranya. Di lobi, Fajar, yang kini menjadi kuasa hukum tetap perusahaan dan sahabat terpercayanya, sudah menunggu. Mereka bertiga berjalan keluar, obrolan ringan mereka diisi tawa Raffi. Kehidupan Rania telah menemukan ritme barunya. Ritme yang tenang, kuat, dan jujur. Nasib tidak bersikap baik pada mereka yang berkhianat. Dimas mendekam di penjara, menanti persidangan berlapis. Tuduhan penggelapan dana, pemalsuan dokumen, dan penipuan asuransi atas pemalsuan kematiannya menjeratnya tanpa ampun. Pria yang dulu tampan dan penuh wibawa itu kini kurus, tatapannya kosong, sisa-sisa arogansinya luntur di balik jeruji besi. Fania, sang pelakor, kehilangan segalanya. Rumah mewah, mobil, dan akses ke rekening tak terbatas lenyap dalam sekejap. Dengan 2 anak kecil, satu darinya dengan Dimas, dan satu lagi yang baru lahir dari kehamilannya,
Ia terpaksa kembali ke kota asalnya, hidup menumpang pada kerabat yang memandangnya dengan hina. Hidup bak ratu yang ia impikan hancur berantakan. Dan Ibu Ana, nasibnya mungkin yang paling tragis. Ia kehilangan rumah yang ia tinggali, kehilangan tunjangan hidup, dan yang paling utama, ia kehilangan martabat. Ia kini tinggal di sebuah kamar kos kecil di pinggiran kota, hidup dari belas kasihan kerabat jauh. Ia telah kehilangan putranya ke dalam penjara dan kehilangan cucunya, Raffi, selamanya. Rania memastikan Raffi aman, tapi Rania tidak pernah lagi mengizinkan wanita itu mendekati putranya. Buah dari keserakahan dan kebohongan ia tuai di masa tuanya. Malam itu, setelah menidurkan Raffi dengan dongeng baru, Rania berdiri di balkon apartemennya. Udara malam terasa sejuk. Ia tidak lagi merasakan kemarahan. Ia tidak lagi merasakan sakit. Hanya ada kelegaan. Ia teringat kata-kata Dimas saat mereka pertama kali membesarkan perusahaan, "Kita hebat, Mas." Kira? Rania tersenyum tipis. Dulu, ia membutuhkan kita untuk merasa kuat. Sekarang, ia tahu, ia kuat sendirian. Ia telah jatuh, hancur, dan terluka. Tapi dari semua puing-puing itu, ia membangun kembali dirinya, jauh lebih kokoh dari sebelumnya. Ia menatap bintang-bintang. "Ayah," bisiknya, "perusahaan aman. Raffi aman. Aku aman." Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa damai sepenuhnya. 2 tahun telah berlalu sejak hari di Surabaya itu. Hari yang dijuluki media gosip sebagai pesta berdarah si sosialita, sebuah drama yang Rania syukuri telah mereda dari pemberitaan. Cahya Group kini menjulang, sebuah monolit di dunia bisnis Jakarta. Di bawah kepemimpinan Rania yang tegas dan Fajar yang loyal di sisinya sebagai penasihat hukum utama, perusahaan itu tidak hanya pulih. Ia berekspansi dengan cara yang cerdas dan aman. Rania belajar dari pengkhianatan masa lalu, kini ia membangun bentengnya dengan fondasi transparansi penuh dan audit berlapis. Raffi tumbuh menjadi anak laki-laki berusia 11 tahun yang cerdas dan tanggap. Terapi yang Rania berikan padanya setelah kebenaran tentang ayahnya terungkap, disampaikan dengan bahasa yang lembut dan jujur, telah membantu Raffi memproses kenyataan pahit itu. Ia tidak lagi menanyakan, "Ayah bintang di langit." Ia kini mengerti bahwa ia memiliki seorang bunda yang merupakan pahlawan supernya di dunia nyata. Sore itu, di sebuah galeri seni modern di Kemang, Rania tertawa lepas. Tawa yang sudah lama tidak ia keluarkan, tawa ringan tanpa beban. "Lukisan ini absurd sekali," katanya, menunjuk sebuah kanvas besar yang hanya berisi cipratan cat kuning. "Justru itu intinya, Ran," suara seorang pria di sampingnya terdengar hangat. "Mencari makna di tengah kekacauan. Mirip seperti audit forensik, bukan?" Rania menoleh dan tersenyum pada pria itu. Fajar, pengacaranya, sahabatnya, dan kini, secara perlahan sesuatu yang lebih. Fajar telah berdiri di sisinya melewati neraka. Ia yang mengurus semua detail hukum yang rumit, yang menghadang wartawan, dan yang memastikan Rania tidak perlu lagi melihat wajah Dimas di pengadilan. Hubungan mereka tumbuh dari profesionalisme, menjadi persahabatan, dan kini bersemi menjadi kasih sayang yang tulus dan dewasa. "Kamu selalu bisa menghubungkan segalanya dengan pekerjaan, ya," canda Rania. "Hanya saat bersama CEO-ku," balas Fajar, matanya tersenyum. "Mau makan malam?" Raffi bilang dia ingin steak malam ini. Rania mengangguk, menyambut lengan Fajar yang terulur. Mereka berjalan keluar dari galeri, pasangan yang serasi, memancarkan aura ketenangan dan kekuatan. Di tempat lain, di sudut kota yang berbeda, nasib telah menulis akhir yang berbeda. Dimas dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas serangkaian kejahatannya. Di dalam sel yang sempit, arogansinya telah luntur, digantikan oleh penyesalan yang terlambat. Ia mendengar kabar kesuksesan Rania dari surat kabar bekas yang beredar di antara narapidana. Ia juga mendengar Rania kini dekat dengan pengacaranya. Setiap berita itu adalah siksaan baru baginya. Fania, setelah melahirkan anak keduanya, hidup dalam kemiskinan. Ia mencoba menuntut bagian harta dari Dimas, namun tidak ada harta yang tersisa untuk dituntut. Ia menyalahkan Rania atas nasibnya, tidak pernah menyadari bahwa ia sendiri yang membangun istananya di atas fondasi kebohongan. Ibu Ana menghabiskan sisa hidupnya dalam kesunyian.
Tinggal di kamar kos sempit, ia ditolak oleh kerabat jauh yang malu akan perbuatannya. Ia merindukan Raffi, cucu yang pernah ia sayangi, namun ia tahu ia tidak akan pernah diizinkan menemuinya lagi. Penyesalan terbesarnya bukan karena bersekongkol, tapi karena ia ketahuan. Malam itu, di restoran steak yang ramai, Raffi berceloteh tentang pertandingan sepak bolanya. Fajar mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberi masukan strategi. Rania menatap mereka berdua, hatinya penuh. Rumah tangganya yang dulu hancur berkeping-keping. Tapi dari puing-puing itu, ia tidak hanya membangun kembali hidupnya. Ia membangun sebuah keluarga baru. Keluarga yang lebih kuat, lebih jujur, dan didasari oleh rasa hormat, bukan manipulasi. Rania mengangkat gelasnya yang berisi air mineral. Fajar dan Raffi ikut mengangkat gelas mereka. Untuk kita, bisik Rania. Untuk kita, balas Fajar, menggenggam tangan Rania di atas meja. Dan untuk pertama kalinya, Rania benar-benar percaya bahwa masa depan akan jauh lebih indah dari masa lalu manapun.